Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan 1 bulan yang lalu kita membahas tentang mahabbah. Jadi ada kesyirikan di dalam masalah mahabbah. Kalau untuk orang Islam, orang yang beriman, itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada makhluk, kepada selain Allah. Dan juga kata Nabi, kalau memang kita cintanya itu kepada Allah, maka akan mendapatkan manisnya iman. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan bahas tentang masalah khauf. Masalah khauf. Khauf itu adalah rasa takut. Kalau kemarin mahabbah rasa cinta, sekarang khauf. Jadi kalau orang beriman cintanya itu hanya kepada Allah. Kalau orang beriman rasa takutnya pun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada takut yang sifatnya mubah. Ada rasa takut yang sifatnya mubah, dia ini yang bersifat tabi'i. Bersifat tabi'i dari manusia. Dalilnya itu begini. Ketika Nabi Musa itu mendapatkan wahyu. Nabi Musa mendapatkan wahyu. Pas ketika mendapatkan wahyu itu, Nabi Musa diberikan mukjizat. Kemudian Allah menyuruh melemparkan tongkatnya beliau, melemparkan tongkatnya beliau. Begitu tongkat itu dilemparkan, berubah menjadi seekor ular. Yang dilakukan oleh Nabi Musa, lari atau dipegang? Nabi Musa lari, takut dengan ularnya perubahan daripada tongkat tersebut. Nah, ini kalau konteks semacam ini namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i yang semacam ini ya berubah. Kayak contoh, ibu-ibu itu dari kaum nyekel ular dari kawani. Ya Bu, ada yang berengsek ular. Nah, itu khauf tabi'i. Umpamanya
Pak Arif itu wedi kalau tikus. Dia itu tikus melayu. Nah itu namanya tabi'i. Yang semacam ini sebagai tabi'iyah al-insaniyah, dan itu adalah mubah, tidak masuk kategori syirik. Lah kita di sini sekarang akan membahas tentang masalah yang kategori menjadi kesyirikan kalau kita lakukan. Nah, diawali oleh Allah surah Al-Imran. Itu kalau dengan amati bukan 115, 175. 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Ya, sesungguhnya yang demikian itu kalian ini, syaitan itu menakut-nakuti. Yukhawwifu, menakut-nakuti. Menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti awliya'ahu. Ya, teman-temannya, projo-projonya, bolo-bolonya. Biasanya kan begini, dalam praktek kehidupan kita, takut langganannya habis, akhirnya kemudian tidak sholat subuh. Ini takutnya syirik. Jadi dia jualan di pasar, kata begitu ya, jualan di pasar. Dia berangkat malam, dan oleh Allah kemudian diuji. Kalau langganannya itu banyaknya datangnya itu pas waktu subuh. Takut rezekinya hilang, takut langganannya hilang, akhirnya dia rela untuk tidak sholat subuh. Lah inilah merupakan was-was, merupakan bisikan-bisikan yukhawwifu awliya'ahu syaitan. Ini kalau jenengan amati munasabah, dulu ada orang-orang Bani Israel itu yang dikutuk menjadi kera. Masih ingat ya cerita itu, Pak? Jadi kalau orang-orang Yahudi itu yang dimuliakan adalah Sabat, hari Sabtu. Orang-orang Nasara itu hari Ahad kalau kita mengatakan, sementara kita adalah hari Jumat. Ini ada kemiripan-kemiripan nantinya itu. Pada waktu itu Allah menguji pas ketika hari Sabtu. Pas ketika hari Sabtu itu yang namanya ikan di laut itu kan buahnya. Yang namanya ikan di laut itu buahnya. Nah, pas ketika selain hari Sabtu, ikan itu tidak ada. Nah ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ternyata akhirnya kemudian mereka ini melakukan sebuah upaya, bagaimana caranya supaya mereka dapat ikan yang banyak. Ini ayatnya. Oh, bukan yang ini. Oh, sudah. Nah ini. Ini adalah ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan upaya. Pada waktu itu memang pekerjaan mereka itu adalah nelayan. Pekerjaan mereka itu adalah nelayan. Dan mereka ini kemudian membuat jaring pada waktu selain hari Sabat. Katakanlah kemudian jaring itu diletakkan pada hari Jumat dan kemudian diambil pada waktu hari Ahad. Ya, kemudian ikan yang mereka dapat itu akhirnya kan banyak sekali. Ini adalah upaya mereka, dan mereka ini kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Al-A'raf 163 yang di sini ada. Falamma atau annahu, ya,
anhukunna lahum kunu qiradatan khasi. Kirdun itu kan kerak. Ya, kerak. Qiradatan itu kan jamak. Jadi khasi mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera yang hina. Nah ini kita menasabahkan dengan surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah itu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dan ketika diseru itu kan panggilan oleh Allah dengan panggilan-panggilan orang yang beriman, wahai orang beriman apabila diseru pada hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat. Maka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dan tinggalkan jual beli. Kita khawatir kemudian gara-gara kita mencari nafkah, mencari uang, diwaswasi oleh setan, takut rezekinya hilang, akhirnya kemudian kita itu meninggalkan sholat Jumat. Khawatir kita nanti juga akan diberikan kutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Bani Israil dulu ya, memang saya sepakat dengan para ulama tafsir bahwa memang betul-betul menjadi keras betul-betul menjadi keras ketika mencari ikan pada waktu saat itu. Lepas ketika kemudian kita takut dengan rezeki kita yang hilang, akhirnya meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat subuh. Kira-kira azabnya Allah kepada Bani Israil ini sampai kepada kita begitu. Nah itu loh adalah merupakan waswas setan. Iwas isufi sudu rinnas yominan jinnati wanas. Yang kadang-kadang setan itu juga berbentuk manusia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takut model ini yang masuk kategori syirik, kategorinya haram. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan fala taqafu wa taquni in kuntum mu'minin. Jangan sekali-kali kamu takut kepada mereka, ya makhluk, takut sama setan macam-macam, wa taquni dan takutlah kepadaku in kuntum mu'minin jika kalian memang betul-betul beriman. Ya, istilahnya nanti begini Pak. Ada istilah makom asbab, ada istilah makom tajrid. Ya, makom asbab maupun makom tajrid itu masing-masing diperintah oleh Allah untuk dilakukan. Makom asbab itu apa tuh Pak? Makom asbab itu adalah memang kita ini melakukan ikhtiar untuk melakukan sesuatu sehingga kita mendapatkan dengan izin Allah apa yang kita inginkan. Ya, kita melakukan ikhtiar usaha itu berarti kita masuk kategori asbab. Sementara yang namanya tajrid itu berarti pas kita ini memang betul-betul tidak berpikir tentang masalah dunia, betul-betul tidak mencari dunia, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tajrid. Ya. Antara asbab dengan tajrid dua-duanya harus jalan. Ketika jenengan jualan bisnis, ini namanya asbab. Jenengan melakukan asbab. Tapi begitu ada panggilan idanu dia sholat di yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait, maka tajridnya yang harus dijalankan, bukan asbabnya. Terpahami maksud saya Pak? Ya, ada orang itu cuma tajrid, tok wiritan, tok ya, doa, tok sholat, tok. Tapi kemudian dia tidak melakukan asbab. Orang ini berdosa karena dia tidak melakukan perintah Allah berupa untuk melakukan asbab. Ada orang itu melakukan asbab, tok, dan dia kemudian tidak melakukan tajrid. Akhirnya nak pasar dan sholat subuh Jumatan ya ditinggal, sholat lima waktu ditinggal, ngaji ditinggal, hanya gara-gara untuk mencari nafkah akhirnya tidak pernah ngaji, tidak pernah datang ke masjid. Ini berarti dia hanya asbab. Dia berdosa karena dia telah melakukan pelanggaran, meninggalkan perintahnya Allah berupa ibadah. Nah, ketika kita melakukan asbab itu loh, seringkali setan itu memberikan was-was rasa takut kepada kita. Wedi rezekinya hilang, ya, takut rezekinya hilang. Termasuk nanti akan kita bahas
Sehingga akhirnya kita itu lebih memilih ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Karena ada pelanggan itu yang kita ambil. Akhirnya sholat subuhnya hilang. Orang semacam ini akan diambil oleh Allah, dihancurkan, itu akan diruwetkan. Karena memang hadisnya juga ada. Dulu pernah saya sampaikan kalau ada orang itu menatawahi dunia, barang siapa yang di dalam konteks hamnya, ham itu apa tuh? Ham itu apa? Ada 5. Ada istilah hadis, ada istilah khotir, ada istilah hadisun nafsi, ada istilah ham, dan ada istilah azm. Apa bedanya? Halo? Oh, belum tahu. Kalau nanti jenengan membaca dalam hadis itu ketika ada orang itu dia itu punya ham dan dia kemudian mampu melakukan ham kebaikan tersebut, maka dia dicatat satu kebaikan. Coba kita lihat. Hadis itu adalah lintasan awal di dalam pikiran dan hati kita, melintas. Itu namanya hadis. Jenengan jalan, kemudian lewat di depan masjid kita ini. Begitu jalan dari sana ada lintasan, aku tak sholat di masjid apa bilang? Masjid Al-Islam. Tapi begitu di depannya Masjid Al-Islam, bablas. Ini berarti cuma hadis. Ada yang namanya khotir. Khotir itu lintasan-lintasan hati yang sudah mulai membayang, sudah mulai terbayang. Terlintas di dalam otak jenengan untuk sholat di Al-Islam, sudah terbayang untuk sholat ini. Itu namanya khotir. Ada namanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu adalah lintasan-lintasan hati yang sudah mengalir, yang sudah terbayang, dan kemudian muncul dilakukan atau tidak, dilakukan atau tidak, dilakukan atau tidak. Itu namanya hadisun nafsi. Dan kemudian ada namanya ham. Ham itu lintasan di dalam hati yang sudah mengalir, yang sudah terbayang, yang sudah berbentuk berubah keinginan, berubah bentuk menjadi keinginan yang prosentase untuk dilakukan lebih tinggi daripada tidak dilakukan. Itu namanya ham. Kalau jenengan itu punya ham, melakukan kebaikan dan kemudian tidak terlakukan kebaikan itu, jenengan dapat pahala. Itu yang terambil ham. Sementara yang khotir, sementara yang hadis tidak dapat. Karena belum ada perubahan untuk keinginan. Belum ada perubahan untuk keinginan. Itu ham. Ada namanya azm. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari ham. Kalau azm itu berarti sudah berubah menjadi tekad 100% melakukan. Itu namanya azm. Jenengan tadi datang ke sini itu masuk yang mana? Kalau umpamanya di depan jenengan mengatakan begini, daripada neng omah nganggur, kata lapo aku tak tekonan al-islahai tak untuk tak mau pengajian. Itu masuk yang mana? Apa betul maksudnya apa? Aku daripada neng omah nganggur, wis aku tak nang Islam kiai wae. Tak mau pengajian bapak masuk itu. Ini masuk yang mana? Maksudnya itu masuk yang kategori ham. Jadi kan memang sudah niat dari rumah untuk datang ke sini. Masalahnya kemudian niatnya ngaji dengan niat kita ngaji itu 50-50 antara tidur dengan ngaji. Yang semacam ini dapat atau enggak pahalanya? Oleh turunnya mulai ngajinya juga. Itu. Lalu Rasulullah mengatakan man abtawa hamihi ad-dunya. Barang siapa yang hamnya itu terbanyak dalam kehidupannya. Orang itu di dalam hidupnya hamnya dia
hamnya dia di dalam otaknya itu cuma dunia, maka Allah pun akan memberikan tiga bala. Yang pertama itu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah itu akan menjadikan kefakiran itu di kedua matanya. Artinya orang itu tetap tidak akan pernah bersyukur, selalu merasa kurang. Yang nomor dua, Allah itu akan mencerai-beraikan urusan. Ruwet. Ada orang sampai berani meninggalkan sholat subuh gara-gara faktor duniawi, sementara faktor duniawi itu bisa ditunda. Kalau ada orang itu bekerja, faktor duniawi sampai meninggalkan majelis taklim yang wajib hukumnya hanya gara-gara untuk mencari dunia yang sementara bisa ditunda, maka orang-orang semacam ini justru urusan dunia akan diruwetkan oleh Allah. Mungkin mobilnya banyak, mungkin rumahnya bagus, tapi hatinya tidak akan pernah tenang, bolak-balik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dunia itu akan datang kepada dia. Ya, ma'ata bu'adunya illa ma'utibalahu. Tidaklah dunia itu datang kepada dia kecuali yang sudah dicatat oleh dia. Nah, itu hati-hati. Ini adalah merupakan was-wasnya setan menakut-nakuti kita. Wis ojo sholat, wis ojo agama Melayu, wis ojo ngaji, wis ojo ini lain. Lah, yang takut-takut model semacam ini hukumnya syirik. Sekarang coba di sini. Nah, hitam. Inna min dhafil yaqini antardo an-nasa bisuhtillahi. Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan, lemahnya iman. Saya menerjemahkan lemahnya iman karena dimunasabahkan dalam surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Inna min dhafil yaqini, sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan, di antara tanda lemahnya iman, antar donasa, ketika engkau ridho kepada manusia, memilih ridhonya manusia, memilih ridhonya orang, bisuhtillahi, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya Pak? Ya di antaranya itu tadi, ridho langganane lancar sementara sholatnya ditinggalkan, ridho dagangannya laris sementara pengajiannya ditinggalkan. Itu tanda orang itu keyakinannya kepada Allah lemah. Apalagi Rasulullah dulu itu kan menggambarkan kalau kita itu berpegang teguh kepada syariat itu seperti memegang bara api, ya begitu ya. Hubungannya dengan ini juga. Kita ini sampai tidak berani melakukan syariat ajaran Islam gara-gara takut dirasani orang, gara-gara takut dieloki uang, gara-gara takut dikucilkan orang, gara-gara kita melakukan syariat. Gak wani jenggoten karena takut dialami radikal, termasuk kan? Iya malah ikut tondo imannya lemah. Wah sama ini jenggoten kayak tuwek, mending gak usah jenggoten loh. Akhirnya gak jenggoten tenanan. Jenggoten dalam hukum Islam itu sunnah. Sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau saya majelis takjil menyebut sunnah. Kalau dicukur habis itu makruh. Milih mana, jenggoten atau jenggoten? Milih dianggap tua kalau melakukan sunnah. Temenan. Wedi orang jenggoten baru di wedi dialami tua.
Lah itu di antara lemahnya iman itu yaitu orang lebih memilih ridhonya orang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya mati itu dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, mesti kalau meneh. Iya lah benar. Ternyata tetap tekani, diundang tetap teko karena takut dikucilkan. Oh, takut diarani Wahabi, takut diarani Wahabi, takut diarani radikal. Itu tanda bahwa imannya lemah. Kita itu harus punya prinsip. Yang kita takut itu Allah. Itu loh Ali Imran 175. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut kepadaku. Ya, jangan takut sama mereka. Jika kalian beriman, ya takut saja kepadaku. Lah ngapain juga kita takut diarani Wahabi, takut diarani radikal, akhirnya kita meninggalkan sunnahnya Nabi, kita akhirnya meninggalkan syariatnya Rasul hanya gara takut diarani diirobi dan sebagainya. Pakai rumus cuek bebas saja, pakai rumus data reken itu aja bebas. Gak datang di undangan yang sebenarnya banyak bid'ahnya, kenapa kita mesti takut? Masjid Al-Islam ini juga dengar-dengar diarani masjid radikal juga ya. Iya, masjid kita ini juga diarani masjid radikal juga. Ada yang menyebut masjid Wahabi. Ngapain juga takut juga? Biarin aja. Emang saya Wahabi mau ngapain? Ya, memang saya radikal. Radikal itu ramah terdidik dan berakal. Tapi itu aja beres. Nah itu Pak. Sekarang dengan tak takoni. Ini tenanan ini. Lek ngomong tenanan malah Yai Samsudin. Jenengan lebih memilih ridhonya Allah, ridhonya manusia atau murkanya Allah? Hah? Klender jawabannya. Jangan lebih memilih ridhonya Allah atau murkanya Allah? Ridhonya Allah. Berarti kalau jangan antara ridhonya manusia dengan murkanya Allah atau bulian manusia dengan ridhonya Allah, mana yang dipilih? Otomatis memilih ridhonya Allah. Dan ketika jenengan itu memilih ridhonya Allah, di antaranya nanti jenengan akan diuji oleh Allah dengan bulian orang, dengan cacian orang, dengan rasa-rasa orang, tujuan orang dan sebagainya. Kalau jenengan ternyata hanyut dengan meninggalkan ridhonya Allah, dengan meninggalkan syariat, lebih memilih ridhonya manusia, itu jenengan perlu dipertanyakan imannya itu. Lalu banyak yang sudah melakukan kebanyakan yang terjadi di masyarakat ikut arus kepada sesuatu yang sebenarnya dimurkai oleh Allah hanya karena takut kepada manusia. Jadi ustaz, jadi kiai kalau kelangan jamaah, wedi kelangan jamaah, akhirnya tidak berani mengungkapkan yang benar. Kalau saya bebas, efek saya, resiko saya gak diundang maneh menurut kalau saya. Kalau yang semacam ini kan memang harus disampaikan. Ayat Al-Quran kok disampaikan. Ya takutnya itu, jadi maka posisinya kita itu syirik dalam rasa takut itu ya modelnya menurut Pak. Nah, clear ya? Lanjut. Ya, saya kira-kira imannya jenengan itu kuat atau turun. Mesti nekani undangan-undangan yang penuh dengan bid'ah hanya gara-gara alasan dakwah struktural atau dakwah kultural, padahal orang dakwah kultural itu. Seorang pun malah mengaji di bubar kalau kencang susah dengan. Lanjut. Wa antahmadahum ala rizqillahi wa antadhumnahum ala ma lam yu'tikallah. Masya Allah. Ini pun juga masuk lemahnya iman. Dan ketika
Anda itu memuji mereka manusia ala rizkilah, atas rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Lo maksudnya begini. Kita ini Pak, kalau mendapatkan nikmat Ibu, seringkali yang tampak itu makhluknya, bukan pemberi rezekinya. Contohnya Qarun. Qarun itu kaya, Qarun itu sugih, luar biasa. Tapi yang tampak oleh Qarun itu ilmu. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya, saya bisa kaya, saya bisa sugih, saya bisa sukses karena saya itu punya ilmu. Syirik model begini. Akhirnya Allah itu waqasatnahu wa bidarihi al-ardh, dan kami itu benamkan ya Qarun dan rumahnya itu ke dalam bumi. Kita itu seringkali melakukan ini. Weh, anakmu pinter remeh terus, jangan bilang siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Sing ketok bapake, sing ketok ibuke, bukan Allah. Padahal la haula wala quwata illa billah. Dulu sudah saya berikan qaidah, para ulama mengatakan ma yakunu billahi la yakunu wa ma la yakunu lillahi la yanfa'u wa la yadur. Sesuatu itu kalau tidak dengan izin Allah dia tidak akan terjadi. Dan sesuatu itu kalau dilakukan tanpa karena Allah, maka dia itu tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan langgeng. Jenengan munasabahkan di dalam surah An-Nasr ayat yang terakhir itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemenangan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemenangan menaklukkan Mekah dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kesuksesan yang luar biasa, tapi malah justru Nabi disuruh istighfar. Apa hubungannya antara kesuksesan dengan istighfar? Ibu, jenengan kalau dapat nikmat itu mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan astagfirullah? Kenapa tidak menambah dan astagfirullah? Padahal perintahnya begitu. Fasabbih bihamdi rabbika. Kenapa jangan tidak ikut istighfar sekalian? Karakter dasarnya orang itu kalau dia itu dapat nikmat dia lali. Dia orang elit. Yang tampak adalah egonya. Yang tampak adalah akunya. Lalu aku ini sukses karena aku kerja ini itu kan. Itu karakternya orang yang berdosa. Lalu aku sugih karena aku yo sikil dadi rai dadi sikil. Allah ilang. Sing ketok sikil karo rai. Makanya itulah dalam surah An-Nasr Kanjeng Nabi disuruh istighfar. Maka surah An-Nasr itu diawali dengan idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah itu datang. Rasulullah diingatkan bahwa kemenangan Fathu Makkah, kesuksesan yang besar itu tidak akan terjadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Itu loh Pak maksudnya. Makanya di sini wa tahmadahum ala rizqillah, ketika engkau memuji makhluk atas rezekinya Allah. Sehingga kok makhluknya bukan Allahnya. Jangan punya mobil, punya sepeda, punya rumah. Itu kalau Allah tidak mengizinkan tidak punya dia. Ya, nah, jangan jadi orang syirik, jangan jadi orang yang menyekutukan Allah dalam masalah ini. Dan termasuk akhirnya jenengan itu punya rasa takut kalau jenengan itu tidak melakukan upaya-upaya, usaha-usaha sampai akhirnya meninggalkan syariat itu tadi. Loh ini sudah syirik lagi sudah. Lihat bro. Kira-kira jenengan dekat kerja itu mana orang? Jawabannya orang macam-macam. Dekat kerja kira-kira si iso mana orang? Wama minta batin illa ala iris. Kira-kira jenengan itu sampai ninggalkan sholat karena kerja terus itu kira-kira rezekinya tambah atau tetap
Wong namanya rezeki itu sudah dicatat oleh Allah. Ya, jangan ada begitu. Jadi makom asbab dia dilakoni, makom tajridnya juga tetap dilakoni. Wayai sholat ya sholat, wayai ngaji ya ngaji, wayai zikir ya zikir, wayai kerja ya kerja. Jangan diwolak-walik. Wayai sholat digawe kerja, wayai kerja digawe wiritan. Akhirnya gak kerja, akhirnya wiritan sampai tasbih pada gak kerja. Kayak kemarin di majelis taklim mana Sabil Salam itu tanya sama saya, Ustaz, ini ada teman minta amalan sama seorang kiai. Sama kiainya disuruh membaca Al-Fatihah 1000 kali karena rezekinya biar lancar. Tak guyu tuh saya ketawain, Masya Allah. Lalu baca Al-Fatihah bisa dulu biar jam. Malah kata lapo pada menurutku. Dan terus itu dari mana? Terus itu sumbernya dari mana? Amal model begitu juga dari mana? Ijazah sopo, cocokologi menurutku. Akhirnya dilakoni, tapi kebetulan yang jamaah ini rada gendel. Dia ngomong Al-Fatihah. Bukan membaca surat Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah. Terus kemudian dia datang kepada kiainya, tanya, rezeki saya lancar gara-gara saya membaca itu, kan? Itu kan sugesti. Jangan begitu meskipun gini. Kalau kemarin saya bilang sama ibu-ibu itu, Allah itu punya janji dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janji. Kalau orang itu sudah menetapi syariat dengan baik, kalau orang itu memang betul-betul bertakwa tanpa militan Al-Fatihah ping 1000, rezekinya Allah itu sudah masuk. Dalilnya apa? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jaminan Allah itu. Barang siapa yang memang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu akan memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Ngapain juga kita boleh pilitan sing aneh-aneh model begitu? Tanpa dengan pilitan aneh-aneh gitu loh. Kalau jadi memang tetap dalilnya juga pernah sampaikan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, itu loh dalilnya. Enggak usah pilitan yang aneh. Pak, aku tak pilitan Al-Fatihah ping 1000 ya wis satu dak apa. Engko sing teko setan lah. Wis jenengan mantep nglakoni rukun Islam sing tenanan, salat sing tenanan, puasa sing tenanan, takwa kepada Allah. Tanpa jenengan minta pilitan aneh-aneh, rezeki akan disampaikan oleh Allah. Itu saja. Itu tauhid. Kalau jenengan ragu-ragu dengan janjinya Allah model begini, perlu dipertanyakan imannya. Kan orang sekarang kan aneh-aneh. Lah, ternyata orang yang melakukan mirip-mirip model begitu orang sholat kadang-kadang. Orang-orang sekarang itu kan senangannya instan tuh. Wirid sapi ini berangeu digini, tapi dia tidak melakukan syariat itu dengan baik. Ngaji dia bolong-bolong, sholat dia bolong-bolong, tahajud dia orang tahu. Itu kan mereka minta instan. Ada yang lari ke Batu Ampar sana ke Madura, pulang di bawah ini buntelan di bawah ini jimat, ini mereka bikin itu segini lancar, astagfirullah. Itu berarti tidak yakin dengan janjinya Allah. Clear? Lanjut. Jadi jangan takut, orang seperti la tahzan innallaha ma'ana. Itu loh. Ya, selama ini yang jangan takutkan itu apa tuh? Pak, aku kok ngaji gak iso sarapan, begini dikit sarapan kok. Ya, sudahlah, jalan. Nah, ada yang diskusikan, singkat-singkat saja. Kita punya orientasi terkait antara mahaba, ketakutan, dan agama kita pada Allah. Sedangkan mahaba bercontoh pada kisahnya Nabi Yusuf, di mana Khadijah yang betul-betul mencintai Yusuf sampai-sampai dia mengorbankan kecantikannya, bergender kekayaannya
karena dia merasa dapat nikmat dari Allah, di mana dia jelek, menjadi cantik, menjadi muda, bukan tidak bisa melihat. Akhirnya kenikmatan itu dia menjadi dia mahabbah sampai malam pertama dia lewatkan dengan Nabi Yusuf. Sedangkan ketakutan juga. Dan untuk ini orientasi mana yang mungkin lebih presentasi lebih afdol, karena kita melaksanakan mungkin juga karena maka juga sedikit kurang karena tidak pekannya terhadap nikmat Allah yang kita peroleh. Terus kita melakukan karena ketakutan, juga karena agreement terhadap Al-A'raf 172 gitu. Itu gimana? Kalau kita presentasinya lebih dari Al-A'raf 172 karena ada agreement dengan Allah itu masuk. Mahabbah sama kau sama-sama dijalankan. Jangan minta sama seseorang, minta ada rasa takut untuk ditinggalkan. Jangan minta pol, namanya cinta itu kan ada 4. Dan jenis orang cinta itu 1 sebenarnya menyebut-nyebut orang yang dicintai di antaranya. Yang kedua, di antaranya kalau orang itu sudah betul-betul mencintai, maka dia itu akan mau melakukan apapun yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Yang ketiga itu ingin ketemu terus. Kemudian yang nomor 4, dia akan merasakan nikmat ketika dia sudah bertemu dengan orang yang dicintai. Di sini kau, ketika jenengan sudah merasakan ini, maka jenengan pasti akan muncul khauf juga. Khauf apa? Khauf karena ketemu sama dia, takut kalau ditinggalkan, takut tidak bisa membahagiakan dia. Loh, jadi khauf sama mahabbah ini jalan bareng-bareng. Jenengan cinta kepada Allah, jenengan ingat Allah, kepingin selalu ketemu sama Allah, jenengan enjoy ketika berduaan dengan Allah, yang jenengan sebut selalu Allah, Allah, Allah. Karena saking cintanya jenengan kepada Allah, jenengan takut kalau Allah itu murka kepada jenengan. Jenengan takut kalau Allah itu meninggalkan jenengan. Nah itu jalan bareng-bareng. Itu gimana? Dua-duanya sudah ada pada jenengan, insya Allah. Nah, jadi kau sama mahabbah bicara. Ditambah lagi ada roja. Roja itu mengharap. Jangan cinta betul sama seseorang. Di situ juga ada roja. Harapan apa? Harapan supaya orang yang jenengan cintai tetap mencintai jenengan juga, tetap mau menemani jenengan juga. Nah, terus tiga-tiganya bersatu dalam. Mana yang harus kita lakukan lebih tinggi? Kita ini, Pak, sok-sokan bilang mahabbah. Sementara kita tidak paham apa betul itu nama mahabbah kepada Allah. Ataukah sebenarnya kita itu mendekat kepada Allah itu mahabbahnya bukan kepada Allah, tapi mahabbahnya karena ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah. Akhirnya mau coba kita supaya suki, lalu bukan mahabbahnya kepada Allah, tapi faktor duit, faktor dunia. Itu padahal kita itu sudah 24 jam tiap detik oleh Allah diberi. Lalu bila ibadah si orientasinya dunia, lucu orang begini. Kau yang tidak pernah bersyukur. Akhirnya berdoa bukan meminta tapi memaksa. Itu kan macam Fatihah supaya ini itu tetap di bila tahu kita sebenarnya. Jadi kau sama mahabbah itu jalan bareng. Ada yang lain? Gitu. Dalam? Saya menyebutnya manut. Inti daripada tauhid itu manut. Itu tahu saja. Jadi jenengan dikongkon tajrid, yo manut. Jenengan dikongkon asbab, yo manut. Itu dikongkon macul, yo macul. Dikongkon ngarit, yo ngarit. Itu manut. Inti tauhid itu manut. Sehingga jenengan melakukan ibadah itu isinya adalah rilo, legowo, ya, nerimo dengan keputusan itu. Inti tauhid itu semuanya manut. Nah, pernah enggak Allah memerintahkan jenengan sholat itu dengan keinginan supaya rezekinya jenengan lancar? Enggak pernah. Lekono manut enggak usah dilakukan.
Pernah enggak Allah melalui Rasulnya itu memerintahkan membaca surat Al-Waqiah supaya suci? Tidak pernah, gak usah dilapor. Tanpa jenengan membaca surat Al-Waqiah pun, kalau jenengan manut sama Gusti Allah, jaminan rezeki itu sudah ada. Tadi itu wa may yattaqillah baca Allah warzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul Bu ya? Gitu. Jadi saiki gak usah ngane-ngane. Wong Islam itu simpel. Sehingga angel itu adalah wong dhewe. Ya akhirnya ada amalan iki ngapain? Padahal yo ora ngono. Simpel, Islam itu simpel. Semakin paham kita dengan tauhid, kita akan semakin paham oh simpel beragama itu enak, orang angel. Sehingga angel itu wong dhewe yang ndak ngerti keilmuan tauhidnya. Ya syukur orang kiai kayak wiritan ini tataan nabi orang ngomong orang wis mandek ae. Apa maneh maca ping 4000, 400, 404. Percaya enggak ini nurun nabi? Saya sama sekali tidak percaya. Katanya mimpi ya suara percaya biasa. Nah, itu sekarang banyak uskun. Ustaz Jokun. Itu ya Bu ya. Jadi intinya adalah manut. Manut saja sama Allah. Cukup? Sebelum ditakoni ini mau ngaji ini kan jawab manut. Itu aja. Bisa di Allah itu Maha Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Allah itu adalah Al-Wahhab yang Maha memberi. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Al-Wadud yang Maha mencintai. Allah itu Al-Qadir yang Maha menentukan. Allah itu Al-Muqtadir yang Maha menentukan. Terus itu aja baik. Yang Maha menentukan itu Allah. Manut lakonon syariat, jauhi larangan, sudah dijamin sama Allah SWT. Clear? Yes. Untuk kalau ada zaman sini yang pilih tangannya ngomong aku. Baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.